Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Atnari. Sesuai judul, kita akan unboxing helm terbaru dari Aska Helmet. Namanya Aska Urban. Mungkin teman-teman di video sebelumnya udah tonton itu mereka ngadain acara launching perdana dari Aska Helmet. Dan buat yang belum tahu, sebenarnya ini adalah salah satu brand yang berfokus untuk di helm-helm klasik. Tapi ada juga seri-seri yang umumnya, yang lainnya. Kayak kalau teman-teman tonton video sebelumnya itu ada yang X5, ada juga yang tipe-tipe yang pakai topi itu, pokoknya banyak lah. Tapi yang fokusnya mereka sebenarnya di pasar klasik. Ini nih, Aska Urban nih. Yang gue unboxing nama warnanya ini Royal Green. Jadi ada 6 pilihan, 6 apa 7 kemarin tuh. Pokoknya ada segitu pilihan warna. Yang gue unboxing di Jagoan Helm nih yang Royal Green-nya. Nanti yang display sebelah kanannya ini yang warna black-nya. Jadi yang mau gue unboxing yang warna signaturnya ada yang signaturnya nih yang dari si Aska. Si Royal Green-nya. Udah kelengkapannya itu aja. Only helm dan sarung. Ini gue singkirin dulu kardusnya. Kita ambil dulu donatnya. Kira-kira helmnya kayak gimana? Kalau buat retro sih sebenarnya bentuknya ya udah gitu-gitu aja sih ya. Udah ketebak gitu. Bulat. Terus biasanya jarang ada fitur-fitur ventilasi gitu. Terus biasanya juga kulit-kulit, ada aksen chrome. Kalau retro kan dari dulu ya gitu-gitu aja sih ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia. Nah, Aska Urban Royal Green. Ini hijaunya. Kalau kalian ngeliat pasti kalian tidak asing melihat warna hijaunya. Pernah lihat di sesuatu motor. Nah, ini yang warna Royal Green. Nah, yang ini samping gue yang warna hitam glossy-nya. Cuman ya mungkin akan agak samar-samar. Gue tahu pasti komenan kalian gimana. Bang, background hitam, helm hitam. Ya mohon maaf, kita dapatnya warna hitam nih. Makanya gue yang depan di unboxing yang warna Royal Green ya. Biar lebih terlihat paling tidak. Kita fokus ke yang warna Royal Green-nya nih. Kalau teman-teman lihat warna Royal Green-nya sebenarnya itu ada kemiripan kayak di Honda Stylo. Ataupun di Honda Scoopy yang baru. Jadi warna-warna hijau tua. Atau kalau di bahasa-bahasa mobil Eropanya itu British Racing Green. Warna hijau. Yang dipopulerin sama si BMW, sama Porsche. Pokoknya sama mobil-mobil Eropa gitu. Warna bahasanya British Racing Green. Tapi kalau si Aska ini nyebutnya Royal Green. Sama kayak di Honda juga sebenarnya Royal Green juga kayak gitu. Warna-warna hijau tua. Kayak hijau botol gitu ibaratnya. Keren loh. Ini ada glitter-glitternya gitu. Teman-teman bisa lihat di sinematik. Jadi bukan warna hijau yang flat aja. Tapi warna-warna metalik ada glitternya gitu. Kesan mewah banget. Jadi kesan makin retro banget. Dan gak salah sih emang ngasih warna-warna gelap ini di helm-helm retro. Karena emang andalan helm retro tuh sebenarnya main di warna sih. Jadi memang fokusnya kalau bahas fitur helm retro gitu-gitu doang. Jadi emang mereka harus berfokus di warna, banyak-banyakin pilihan warna. Dan termasuk si warna Royal Green ini. Ada satu lagi sebenarnya namanya Royal Brown, tapi yang itu kemarin masih sampel aja, belum ada. Tapi kita udah lihat fisiknya, teman-teman bisa lihat di video launching. Di situ udah ada warna Royal Brown. Tapi yang mungkin baru bisa teman-teman milikin untuk sekarang yang Royal Green-nya ini dulu. Mungkin yang brown nyusul, kita lihat aja nanti kayak gimana. Terus buat pilihan warnanya, Royal Green, hitam glossy, hitam doff ada juga, putih juga ada, pale pink, warna pink pucet kayak helm-helm retro sekarang. Lagi rame warna pale pink. Terus ada yang terakhir itu crystal silver. Ya silver sih basic ya buat helm-helm retro ya. Warna-warna itu untuk yang batch pertama. Dan kemarin sebenarnya ada beberapa pilihan warna pastel waktu saat launching itu. Kayak warna karamel, warna purple, warna hijau. Terus kemarin ada namanya turquoise green. Ya gitulah pokoknya bacanya lah. Ada warna-warna unik kayak gitu juga. Tapi mungkin itu untuk di next batch selanjutnya kita lihat aja. Tapi yang pasti untuk pertama batch yang bisa teman-teman beli itu warna-warna basic yang tadi gue sebutin ya. Royal Green, Silver, Pale Pink, Putih, hitam doff dan hitam glossy. Baru 6 pilihan warna. Kalau Royal Brown, warna pastel dan lainnya mungkin menyusul untuk diproduksi selanjutnya. Dah,
Lanjut kita bahas si Aska Urban ini. Ini salah satu helm terbaru juga dari Aska. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita pernah juga unboxing yang bomber dan juga yang retro. Nah, ini masuk kategori sebenarnya yang retro juga, tapi namanya Aska Urban tipe terbaru. Dan ada beberapa update juga dari helm-helm Aska sebelumnya yang tidak ada di helm-helm sebelumnya itu dari Aska. Kita bahas dulu mungkin dari bentuk ya. Kalau bentuk ya udah bulat aja karena emang retro. Ini teman-teman bisa lihat, gue puter-puterin dan bisa lihat di sinematik. Bulat, simple karena memang retro, dan pasti sertifikasinya juga udah SNI, dan mereka udah negasin teman-teman untuk di helm Aska itu kalau masih meragukan SNI-nya bisa scan barcode yang ada di samping lisensi SNI-nya ini. Kalau dirasa kayak masih ragu, tuh SNI-nya beneran gak? Jangan nembak palsu. Tenang aja, teman-teman bisa scan di bagian samping sini untuk memastikan keaslian dari lisensinya. Terus, kalau ngomongin bentuknya sih, gue lihat si Urban ini lebih ke arah lonjong ya. Lonjong manjang dibanding membulat. Kalau kayak di Carglass ataupun di JPX atau di ada apa lagi tuh. NJS, kita ada NJS Retro masih gue lupa. RSV gitu-gitu, itu mereka lebih ke arah membulat. Kalau ini lebih ke lonjong. Aku mati. Jadi kalau bisa dibilang kayak bentuk-bentuk helm slim head sih, makanya dibikin lonjong begitu mungkin ya. Emang lebih apa ya? Lebih melonjong dibanding retro-retro yang lain. Terus bahan dasar udah pasti ABS termoplastik karena ini harganya under 500.000, nanti bakal gue sebut berapa. Lumayan kaget waktu gue kemarin launching pas disebut, wow, sangat-sangat terjangkau ya. Terus dia juga dapat include, ini udah ada topi atau padnya, dan ini warnanya smoke, jadi agak semi-semi transparan, unik, jadi ngebedain dari bogo-bogo yang lain, helm-helm bogo retro yang lain. Terus di bagian belakang dia ada kancing ya, ini untuk Google Glasses atau Google kacamata, tapi itu harus dibeli secara terpisah untuk Google kacamata. Ini lebih ke dudukannya aja biar nggak kabur-kaburan. Terus bagian topi ini juga untuk 3 kancing ini bisa dilepas, bisa diganti visor yang universal. Kayak kita tahu visor-visor injak, visor bogo, pokoknya visor-visor helm yang universal itu bisa banget dipasang di 3 kancing ini. Tinggal topinya dicopot terus diganti pakai yang itu. Terus kalau ngomongin dari bentuk lagi, yang gue suka juga bagian list chrome-nya nih. Sebelumnya belum ada di helm-helm Aska yang lain yang tipe retro. Sekarang akhirnya mereka ngeluarin list chrome untuk di Aska Urban ini. Jadi ngasih kesan makin retro lagi, makin ngalcer, makin kultur, pokoknya makin retro, klasik abis pokoknya kalau pakai list chrome gini nih. Keren ya? Terus kita move ke bagian dalam interior, karena kalau di bagian luar nggak banyak yang bisa dibahas ya. Karena ini helm retro. Tali pengunci dikasihnya microlock, jadi memang berfokusin untuk dipakai daily bisa, untuk dipakai weekend bisa. Pokoknya di desain untuk sepraktis mungkin untuk kebutuhan harian ataupun untuk riding santai di weekend, maka dikasih tali penguncinya microlock, dan bahannya masih yang plastik, belum yang stainless ya. Terus ini bagian busanya teman-teman bisa lihat sinematik. Bagian depannya ada aksen-aksen kulitnya, jadi nambah kesan yang retro juga. Terus di bagian bawah ada neck roll-nya juga, dan ada embossnya tuh, Aska helmet. Jadi makin kesan lebih premium lagi. Ada aksen-aksen kecil gini nih yang kesannya bikin mahal sebenarnya. Terus di bagian dalam busanya juga ini pihak Aska mengklaim ini adalah busa terbaru yang belum pernah dipakai di helm-helm Aska sebelumnya. Jadi mereka nyebutnya tuh Ultra Soft Fabric Liner. Jadi yang lebih lembut lagi, ultra soft. Dan iya gue akuin, memang dibanding X5, gue lebih suka kain yang terbarunya ini nih. Jauh lebih lembut, lebih enak. Nanti bakal gue coba, kita tes. Apakah memang seenak itu? Terus udah sih. Oh paling ini, bagian busanya semuanya bisa cepat pasang buat dicuci. Dan pilihan size-nya itu mulai dari M, L, sampai XL. Jadi ada 3 size yang bisa teman-teman pilih. Nanti bisa dicoba aja kalau kalian penasaran. Saya langsung mampir ke toko kita buat tes fitting si Aska Urban ini. Oke, emang kurang lebih gitu sih kalau ngomongin helm retro ya. Tidak banyak yang dibahas. Memang fiturnya seperti itu aja, simple. Sekarang gue mau coba fitting deh buat ngasih penampakannya gimana waktu dipakai. Oke, langsung aja kita cobain fitting si Aska Urban ini.
balak kendor banget. Ya udahlah ya, cuma buat tes fitting doang. Oke. Ini yang gua fitting size L, ini yang samping gua hitam size M. Bisa buat perbandingan juga nih, apakah kira-kira harus upsize atau tidak. Ini yang L-nya dulu, karena gue pengen ngasih penampakan waktu dipakai secara depan belakang. Karena ini warna signature ini, Royal Green. Oke. L-nya sih masih longgar. Mungkin cocok buat teman-teman yang nggak suka pakai helm-helm ngepres ya. Karena kalau klaimnya pihak Aska, si busanya ini dia lebih ngepres dari helm-helm yang sebelumnya. Jadi kalau nggak terbiasa yang ngepres, bisa gue rekomendasiin upsize. Dan size L masih enak. Masih kerasa longgar di gue. Oke, penampakannya. Depan, samping, belakang, samping. Itu kalau yang size L masih agak longgar. Dan cocok buat yang nggak suka helm-helm ngepres nih. Coba gue mau fitting testing yang size M-nya buat perbandingan. Oke, yang hitam ini size L. Gimana size M-nya? Oh, ternyata lebih meluk. Lebih ngepas di gua. Tapi mungkin buat teman-teman yang kurang suka helm retro-retro ngepres, ya bisa upsize satu tingkat. Gue sih masih bisa pakai L. Jadi masih meluk tapi bukan yang ngepres banget. Oke, enak M-nya, ngepas di gua. Nih penampakannya tuh. Jadi bisa gue konfirmasi untuk masalah fitting true fit atau true size. Jadi pakai size yang biasa teman-teman pakai aja. Tapi mungkin bagian pipi sedikit lebih ngepres dibanding retro yang lain. Tapi enak. Jadi kedap gitu kerasnya. Lebih ngepres, lebih ngedap. Ini suara AC-nya nggak kedengeran nih. Jadi agak-agak budak sih sebenarnya. Enak sih. Biasanya kalau helm retro lain gue masih bisa denger sekitar gitu. Nggak kedap. Tapi ini kedap loh. Oke, ini bisa jadi nilai plus buat si Aska Urban nih, banding retro lain. Cocok buat yang suka-suka helm kedap gitu. Oke. Langsung kedengeran semuanya. Tadi kedap banget. Cobain sendiri kalau nggak percaya. Kurang lebih itu dia untuk video unboxing dari Aska Urban. Buat harganya berapa bang? Buat harganya dibanderol cuma 280.000 sampai 300.000 aja. Wow, dengan kualitas sepremium ini, sebagus ini, dan bener-bener kesannya retro banget. Oh ya, hampir kelupaan. Buat bagian list chrome-nya juga mereka namainnya ini double layer list chrome. Jadi list yang pertama itu lapisannya karet hitam yang biasa, baru di bagian atasnya dikasih list chrome. Jadi kalau klaimnya dari mereka itu, mereka bilang ini bakal lebih awet dari list chrome biasa. Jadi nggak gampang lepas, tidak gampang rusak. Pokoknya lebih jos lah gitu. Makanya dinamain double layer list chrome si Aska Urban ini bagian samping-sampingnya. Yaudah, kurang lebih itu sih buat unboxing si Aska Urban ini. Cuman sampai video tayang ini sepertinya sampai sekarang ya, dari info yang gue udah dapat itu belum ada di Jagoan Helm. Yang di depan kita ini dua baru sampel aja untuk kebutuhan konten. Kira-kira kapan ready-nya? Tungguin aja. Dan buat teman-teman yang pengen lihat-lihat helm atau pengen langsung mampir buat beli, bisa langsung aja datang ke toko kita di Green Galaxy Bekasi Selatan. Dan buat yang jauh dari Bekasi, bisa langsung aja bungkus pakai online shop. Linknya ada deskripsi di bawah, tinggal diklik aja. Kira-kira kapan kedua helm ini ready? Bisa pantauin terus marketplace atau online shop kita, atau bisa juga WhatsApp ke sales kita atau DM ke Instagram atau sosial media TikTok dan yang lainnya. Buat mastiin stok si Aska Urban ini udah ready apa belum? Yaudah, itu aja buat video unboxing kali ini. Gue Raditya Tari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.